bapak dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, warga Gereja Kristen Jaiwetan dimanapun berada. Salam Patunggilan. Sungguh kita bersyukur jikalau saat ini bertemu kembali dalam ibadah keluarga, dalam suasana Advent, juga pada perayaan hari ulang tahun ke-91 Gereja Kristen Jaiwetan. Karena itu mari dengan penuh sukacita kita mengawali ibadah saat ini dengan bersama-sama memuji Tuhan, menyanyikan Kidung Jemaat 46 bait pertama dan kedua. Besarkan nama Tuhan. Umat Tuhan yang kekasih, mari bersama-sama menyatukan hati kita. Kita mengawali ibadah saat ini, kita memasuki waktu hening. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan seraya mengaku bahwa ibadah keluarga dan hari ulang tahun ke-91 Gereja Kristen Jaiwetan pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa berkarya dan menyatakan kasih kepada umatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama mengungkapkan syukur dan sukacita kita pada masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan. Baik kedatangan Tuhan yang pertama, yang kita rayakan dalam Natal maupun kedatangan Tuhan yang kedua. Kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat 76 bait 1 dan 2. Kau yang lama dinanti. Love
Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama memasuki pelayanan firman pada saat ini. Terlebih dulu mari datang kepada Tuhan, kita mohon terang dan pimpinannya. Mari bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, di hari lalu, hari ini, dan kami yakini di sepanjang hari-hari di depan kami. Sungguh kami bersyukur untuk setiap perjumpaan yang kami bangun sampai di bulan terakhir penghujung tahun 2022 ini. Terima kasih kami boleh diizinkan untuk membangun ibadah keluarga, sekaligus kami menghayati masa penantian kami akan kedatangan Tuhan dalam perayaan ulang tahun ke-91 Gereja Kristen Jaiwetan. Kami sadar bahwa menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini penuh dengan tantangan, baik itu sebagai pribadi, keluarga, maupun gereja. Karena itu kami membutuhkan tuntunan, pertolongan, dan panduan dari firman-Mu yang suci. Kami mempersiapkan hati kami untuk Engkau sapa, Engkau semangati melalui sabda suci-Mu yang akan ditaburkan. Beri kami hikmat-Mu agar kami mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang akan kami baca dan kami renungkan, kiranya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yang mendengar maupun kami yang Tuhan pakai sebagai perantaranya, kiranya Tuhan kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami hanya mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kesalahan, dan dosa yang kami lakukan. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami imani sebagai juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Bersabdalah atas kami siap mendengarnya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita baca dan kita renungkan saat ini, disaksikan di dalam Injil Matius pasal 8, ayat 14-17, dilanjutkan ayat 28 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah."
Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, membaca, terlebih memelihara dalam hidup setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun panjenengan berada dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa sukacita perayaan hari ulang tahun ke-91 Gereja Kristen Jaiwetan, kita diajak untuk menghayati tema Allah berkarya dan menyatakan kasih karunia-Nya melalui GKJW. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu mukjizat? Apa itu mukjizat? Sebagian orang merasa bahwa mukjizat itu adalah ketika saya sakit sekarang, lalu tiba-tiba saya sembuh. Atau orang kemudian menganggap kemarin saya tidak punya uang, tapi tiba-tiba hari ini saya menang undian yang banyak. Itu adalah mukjizat. Atau sebagian lagi menganggap bahwa saya merasa bahwa saya tidak bisa mengerjakan ujian saya kemarin. Tapi kok nilai saya yang keluar itu tinggi ya? Wah, ini benar-benar mukjizat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, namun sebagian lagi orang beranggapan bahwa kalau hari ini, pagi ini saya bisa bangun dengan sehat, padahal semalam itu tidur sangat larut, tidak nyenyak, maka itu juga sebenarnya adalah mukjizat. Kalau dalam segala keterbatasan, bahkan dalam segala kekurangan, tapi saya masih bisa menjadi berkat dan melakukan kebaikan, itu juga adalah mukjizat. Kalau sebenarnya saya itu sakit hati banget atas perlakuan orang lain, tapi nyatanya toh saya bisa memaafkan, itu juga adalah sebuah mukjizat. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, lalu di antara kedua hal tadi mana yang salah? Saya rasa tidak ada. Mana yang benar? Semuanya benar. Kisah tentang mukjizat dalam kehidupan ini mungkin tidak akan pernah habis untuk diceritakan. Selalu saja ada hal-hal yang di luar nalar itu akan terjadi. Bahkan mungkin lewat cara-cara unik, cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Yang pada akhirnya akan mengajak kita untuk memahami satu hal. Bahwa dalam hidup ini kita punya Allah yang peduli. Kita punya Allah yang tidak pernah berhenti bekerja. Allah yang selalu berkarya. Kita punya Gusti yang ora nate sari. Sesuatu yang kecil maupun yang besar ketika melibatkan Allah bekerja, melibatkan karya Allah di dalamnya, maka sejatinya itu bisa dipahami sebagai mukjizat. Saudara-saudara yang kekasih, bacaan kita hari ini mengisahkan tentang mukjizat yang diawali dengan sembuhnya ibu mertua Petrus dari sakit demamnya. Setelah melewati perjalanan pelayanan yang panjang, sangat mungkin sebenarnya Tuhan Yesus hendak beristirahat ketika datang ke rumah Petrus. Namun bacaan kita malam hari ini mengisahkan bahwa ketika melihat ibu mertua Petrus, yang terbaring sakit, itu menggerakkan hati Yesus untuk melanjutkan karyanya. Untuk tidak berhenti dan beristirahat, tapi
menggerakkan Yesus untuk melakukan tindakan kasih dari hatinya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus memegang tangan perempuan itu dan sembuhlah ia. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, matahari yang terbenam, malam yang menjelang, tidak menandakan bahwa itu adalah waktu berhenti bekerja bagi Yesus. Tidak menandakan bahwa itu waktu untuk mengakhiri karyanya. Karena kalau kita melihat bacaan kita, justru menjelang malam itu, Yesus tetap menolong mereka yang menderita berbagai macam penyakit, bahkan juga mereka yang kerasukan setan. Bacaan 2 perikop kita saat ini mengisahkan tentang mukjizat-mukjizat itu. Mereka yang kerasukan setan disembuhkan. Mereka yang sakit disembuhkan. Cerita itu menunjukkan bahwa rasanya Tuhan Yesus itu tidak pernah lelah. Tidak pernah letih untuk memberikan dirinya seutuhnya. Ia tidak menganggap bahwa orang yang membutuhkan pertolongannya, orang yang datang untuk meminta bantuan itu sebagai pengganggu yang merepotkannya. Kita melihat Tuhan Yesus sungguh-sungguh peduli dengan mereka yang membutuhkan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah mukjizat penyembuhan ini, ada juga hal yang menarik, yaitu peran orang lain dalam peristiwa mukjizat itu. Orang lain itu mungkin adalah keluarga, mungkin teman, mungkin saudara. Karena di dalam ayat 16 diungkapkan, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus menyembuhkan. Menunjukkan bahwa orang-orang yang sakit, orang-orang yang sedang dalam penderitaan itu dibawa oleh orang lain untuk mendekat kepada Yesus. Ada peran penting orang lain yang bersedia menjadi berkat. Ada peran penting orang-orang yang memberikan hati untuk berkarya bersama dengan Yesus yang tidak pernah berhenti berkarya itu. Ya, Tuhan Yesus menolong tanpa nanti. Tuhan Yesus berkarya tanpa banyak janji. Yesus bekerja tanpa jeda, menyembuhkan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini menunjukkan bahwa siapapun juga, orang lain sekalipun, itu bisa menjadi jalan berkat. Bisa menjadi jalan mukjizat bagi sesamanya. Dan setidaknya itulah yang juga telah diteladankan oleh ibu mertua Petrus. Kita melihat bacaan kita bahwa sekalipun mungkin usianya sudah tua, dan kondisi yang terjadi waktu itu ia baru saja sakit, ia habis sakit. Tapi ternyata situasi habis sakit itu, baru saja sembuh dari sakit itu, tidak menghalanginya untuk melayani Tuhan. Selagi ia kuat, sekalipun barloro, ibu mertua Petrus melayani Tuhan. Dan itulah yang membuatnya melakukan hal yang begitu penting. Dalam ayat 15 bagian akhir bacaan kita mengungkapkan, ia pun bangunlah dan melayani dia. Jadi setelah demamnya lenyap, ia pun bangunlah dan melayani dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat teladan yang luar biasa. Segera setelah ia sembuh, segera ia merasa sehat, merasa mampu, ibu mertua Petrus menyibukkan diri untuk melayani Yesus. Ibu mertua Petrus ini melayani tanpa nanti. Begitu ia merasa datang kesempatan untuk melayani, sekalipun baru saja sakit, toh nyatanya budal, berangkat. Ia pergi melayani. Ia tidak menunggu, tidak meragu. Seolah-olah ibu mertua Petrus ini menganggap bahwa dirinya ini adalah orang yang disembuhkan untuk melayani.
Jika sebelumnya saya sakit dan sekarang sembuh, maka sembuh saya ini tidak dipakai untuk dirinya. Tapi kesembuhan saya ini adalah kesempatan untuk melayani. Yesus telah menyembuhkannya. Lalu kita melihat seolah-olah ada keinginan yang kuat dari dalam dirinya untuk mempergunakan kesehatannya itu, menggunakan kesehatan yang baru saja dia dapatkan kembali itu, untuk manfaat bagi yang lain, untuk pelayanan bagi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bukankah sikap responsif yang dilakukan oleh ibu mertua Petrus ini menjadi inspirasi bagi kita semua? Jika Tuhan begitu peduli padamu, jika Tuhan terus berkarya untukmu, Tuhan tak lelah bekerja menyatakan kasih karunia-Nya bagimu, masakan engkau hanya mengaguminya saja tanpa peduli dengan yang lain, tanpa peduli dengan pelayanan-pelayanan yang lain? Bersyukur kepada Allah yang peduli tentunya perlu diwujudkan dengan cara meneruskan kepedulian itu. Bersyukur pada Allah yang terus berkarya dan menyatakan kasih-Nya adalah dengan cara bersama-sama dengan Dia berkarya, menyatakan kasih-Nya pada sesama. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, maka panggilan refleksi ini tentu penting untuk kita hayati. Bagi Gereja Kristen Jaiwetan yang tahun ini berusia 91 tahun. Tentu usia yang tidak lagi muda. Tapi senyatanya melalui Gereja Kristen Jaiwetan, di tengah dinamika pergumulan yang diizinkan, Allah tak pernah berhenti berkarya. Allah menyatakan kasih karunia-Nya. Dan mungkin juga kita menghayati Allah menyatakan mukjizat-mukjizat-Nya dengan cara-cara yang tidak bisa kita pikirkan. Itu nyata bagi mereka yang tulus, setia, dan sukacita melayaninya. Maka panggilan bagi kita, Gereja Kristen Jaiwetan yang adalah kita semua, yang telah merasakan karya Allah sepanjang 91 tahun, maka kita dipanggil untuk juga berkarya bersama Dia. Menyatakan kasih-Nya dimanapun kita ada, apapun talenta kita, sebagai apapun Tuhan mengizinkan kita ada. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan ulang tahun gereja kita ini juga seringkali bersamaan dalam suasana Advent. Maka rasa syukur mari kita naikkan kepada Allah yang telah, sedang, dan akan terus berkarya dalam kehidupan kita dan gerejanya. Karyanya kita saksikan mungkin dalam beragam warna perjalanan persekutuan, lewat juga beragam berkat yang nyata diterima melalui 178 jemaat yang ada di GKJW. Karena itu, mari kita menghayati bahwa karya Tuhan itu selalu ada, termasuk di balik hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun. Kita dipanggil untuk bertanya, bagaimana kita bertemu dengan karya Tuhan, kepedulian Tuhan, lalu melanjutkan karya itu lewat kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai rasa syukur, mari melanjutkan karya dan kasih yang Allah sudah nyatakan. Mari terus menjadi sedulur, menjadi saudara bagi yang lain. Di tengah segala hal yang mungkin berbeda, yang tidak sama, di antara persekutuan kita, mari tetap menjadi saudara. Mari tetap menjadi jemaat, menjadi pribadi, menjadi warga yang mandiri dan bersedia menjadi jalan berkat bagi yang lain. Selagi kita hidup, selagi masih diberi kesempatan untuk melayani, mari melakukan seperti ibu mertua Petrus. Kita melakukannya untuk Tuhan. Kita dipanggil untuk berkarya dan peduli tanpa kata nanti. Kita dipanggil untuk melayani tanpa banyak janji. Dan kita dipanggil menggunakan kesempatan selagi ada. Menantikan kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita lewat setiap karya berguna yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan.
Selamat menghayati ulang tahun Gereja Kristen Jaiwetan dan selamat menghayati masa-masa Advent. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, patut kita bersyukur kepada Tuhan menjadi bagian dari keluarga besar Gereja Kristen Jaiwetan. Sebagai keluarga, sebagai anak-anak Gereja Kristen Jaiwetan, mari bersama-sama kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Dan kita juga akan mempersembahkan pujian kita melalui nyanyian dari Kidung Kontekstual 92 bait 1 dan 2. Aku, anak GKJW. Umat Tuhan yang kekasih, mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Betapa kami tidak bersyukur kepadamu Tuhan untuk karya agung yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Sungguh kami melihat dan menyaksikan Tuhan terus berkarya, menyatakan kasih karunia kepada kami, pribadi, keluarga, bahkan Gereja Kristen Jaiwetan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami hayati pada saat ini. Kiranya firman yang ditaburkan ini menjadi kekuatan baru, semangat dan inspirasi bagi kami untuk melanjutkan karya bersama dengan Tuhan. Kami memohon kekuatan daripada Tuhan supaya kami dimampukan melakukan kehendak dan firman-Mu. Menjadi pribadi yang tidak pernah berhenti berkarya, yang meneladan Ibu Mertua Petrus, melanjutkan karya baik, kasih yang Tuhan telah nyatakan kepada yang lain. Mampukan bersama dengan Tuhan kami berkarya demi kemuliaan nama-Mu. Karena kami yakin bahwa Engkau Allah yang tak pernah berhenti bekerja dan berkarya untuk kebaikan umat manusia. Kami bersyukur untuk kehidupan kami dan kami mohonkan kekuatan bagi setiap keluarga, setiap pribadi, warga Gereja Kristen Jaiwetan. Engkau memberkati dalam kehidupan berkeluarga, Engkau memberkati relasi suami istri, orang tua anak, saudara dan kerabat yang lain. Damai sejahtera Tuhan kiranya nyata, begitu juga dalam pekerjaan usaha masing-masing.
Engkau sang sumber berkat kiranya mencukupkan segala kebutuhan melalui setiap pekerjaan yang dialami. Anak-anak Tuhan ini boleh memuliakan Engkau di tengah-tengah kehidupan. Begitu juga yang menghadapi berbagai persoalan. Tuhan terus berkarya memberikan kekuatan, sehingga dalam gumul dan juang yang dialami, mereka tidak pernah kehilangan harapan, tapi sungguh-sungguh terpaut kepada Tuhan, sumber segala kekuatan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami menyerahkan juga kehidupan gereja kami. Engkau memberkati gereja Kristen Jaiwetan yang ada di seluruh Jawa Timur. Engkau memberkati pelayanan yang ada. Di tengah-tengah para pelayan gereja Kristen Jaiwetan melayani Tuhan dan jemaat, Engkau memberikan hikmat, kesabaran, dan kemampuan untuk sungguh-sungguh melayani dengan sukacita dan tanggung jawab. Kami menyerahkan perjalanan GKJW sampai di usia 91 tahun. Biarlah ulang tahun kali ini terus menyemangati kami untuk mewujudkan patunggilan Kang Nyawiji, terus berkarya menyatakan kasih Tuhan, karena kami pertama-tama telah menerimanya daripada-Mu. Sehingga GKJW mampu menjadi mitra Tuhan di bumi Jawa Timur maupun di dunia ini. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu, dan kami ungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan. Melalui persembahan ini nama Tuhan kiranya dipermuliakan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan boleh terlayani. Engkau memberkati juga perayaan kegiatan Natal yang dilakukan di jemaat-jemaat Gereja Kristen Jaiwetan. Biarlah perayaan-perayaan ini tidak semata-mata rutinitas seremonial belaka, tapi sungguh-sungguh menjadi penghayatan yang tulus kami lakukan demi mempersiapkan diri kami menjadi palungan bagi Tuhan tinggal. Sehingga kami betul-betul menjadi anak-anak-Mu yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang semakin dekat dalam ketekunan dan kesetiaan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati perjalanan bangsa ini dengan damai sejahtera, keadilan, dan kebenaran. Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami. Engkau memberkati setiap warga negara. Bahkan saudara-saudara kami yang menderita karena berbagai bencana, dimanapun mereka ada, Tuhan berkati, kuatkan, hiburkan. Dan Tuhan juga menyertai setiap orang yang bersedia menjadi jalan berkat sebagai relawan untuk meringankan beban sesama kami. Ada banyak hal yang belum kami minta. Karena keterbatasan Tuhan, kami mohon pengampunan. Dan kami serahkan sepenuhnya langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan berkarya dalam diri setiap orang yang bersandar kepada-Mu. Inilah doa kami. Kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Saudara-saudara yang kekasih, semakin banyak usia, mungkin juga semakin banyak pergumulan. Tapi Tuhan memanggil kita, Gereja Kristen Jaiwetan, untuk terus tumbuh dan berkarya. Mari kita hayati melalui pujian Kidung Kontekstual 90, GKJW. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari undur dari ibadah kali ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan masing-masing saudara terimalah berkat-Nya. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber karunia dan rahmat, serta Roh Kudus, sumber kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera, senantiasa memberkati, menopang, menuntun dan menyertai hidup saudara sekalian, berkarya bersama dengan Tuhan, kini dan selamanya. Amin.